Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, bertemu lagi bersama saya Gufran. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali materi mata kuliah asuransi syariah, yaitu yang berjudul konsep akad muamalah asuransi syariah. Nah sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa saja sih akad-akad pada asuransi syariah. Nah yang pertama di sini ada akad tabaruk. Nah apa sih itu akad tabaruk? Nah dalam perasuransian dengan prinsip syariah ataupun asuransi syariah, akad tabaruk dikenal dengan akad hibah yang bukan bersifat komersil dan memiliki tujuan untuk tolong-menolong di antara para peserta. Nah, menurut kamus, akad tabaruk itu adalah akad pemilikan sesuatu tanpa iwat ataupun penukaran. Dalam akad tabaruk, semua bentuk akad yang dilakukan bertujuan untuk kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial ataupun mencari keuntungan. Menurut Muhammad Fazli Yusuf, dana tabaruk boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang saat itu sedang mendapatkan masalah. Nah, kemudian yang kedua itu ada akad mudharabah. Nah, akad mudharabah dalam asuransi syariah adalah akad yang mempunyai tujuan untuk membagi hasil investasi dari dana tabaruk. Nah, akad mudharabah terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada akad mudharabah mutlaqah, yang merupakan keadaan di mana sohibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola ataupun mudharib untuk mengelola dana modal dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Nah, yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah, adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal bank untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal tersebut, yaitu bank itu tadi, dengan pengelola nasabah, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama atau adanya surat perjanjian di awal sebelum dana dan juga kegiatan usaha itu dilakukan. Bagaimana nantinya proses bagi hasil dengan keuntungan tersebut. Nah, kemudian kita lihat bagaimana operasional premi. Nah, dalam asuransi syariah, di dalam operasional pengelolaan asuransi syariah yang sebenarnya itu terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta asuransi. Nah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah ataupun sistem bagi hasil, yaitu profit sharing. Nah, keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Telah disepakati sebelumnya. Begitulah pembagian keuntungan nanti. Kemudian kita lihat mekanisme pengelolaan dana peserta ataupun premi. Yang pertama, sistem yang mengandung unsur tabungan. Berarti itu adalah dana investasi tadi. Bagaimana mekanisme pembagiannya, yaitu dibagi keuntungannya itu dibagi sama rata ataupun bagi hasilnya itu ataupun menggunakan sistem mudharabah, yaitu sistem bagi hasil. Kemudian sistem yang kedua, sistem yang tidak mengandung unsur tabungan ataupun dana tabaruk, yaitu dana titipan tadi, dana titipan yang digunakan untuk diberikan kepada salah satu peserta yang nantinya terkadang musibah pada saat itu. Kemudian bagaimana skema penerimaan dan penyaluran dana bisa kita lihat pada gambar, yaitu pada slide. Itu ada perusahaan, kemudian ada biaya operasional, kemudian dari perusahaan, dari peserta bisa kita lihat kontribusi peserta takaful, kemudian total keseluruhan dana itu dibagi menjadi investasi, kemudian dari total seluruh dana dari investasi kita bisa lihat ada hasil investasi. Nah, dari hasil tersebutlah nanti yang akan dibagi sama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Kemudian ada beban asuransi, kemudian surplus asuransi. Nah, bisa kita lihat juga di ujung ada bagian perusahaan dan juga bagian para peserta. Itu untuk perusahaan ada 30% dan juga untuk peserta ada 70%. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi pada slide
sama. Nah, selanjutnya bagaimana batasan risiko yang ditanggung? Nah, risiko adalah suatu ketidakpastian yang akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian, salah satunya kerugian finansial. Sehingga untuk mengendalikan risiko tersebut dibutuhkan sistem perlindungan yang mengendalikan risiko tersebut. Nah, sistem perlindungan tersebut yaitu yang berkaitan dengan finansial atas kejadian yang tidak terduga. Nah, salah satunya itu dengan menerapkan sistem perlindungan melalui asuransi. Nah, jadi asuransi ini menjadi salah satu alternatif untuk yang menjadi sebuah pegangan ketika terjadinya sebuah kerugian yang tidak terduga, ataupun apakah itu dalam bentuk musibah kecelakaan, ataupun kerugian pekerjaan, kemudian sakit juga termasuk musibah ya. Kemudian dengan adanya asuransi dapat menjamin suatu risiko atau ketidakpastian yang akan terjadi. Nah, jadi ketika kita berada di posisi yang sedang terkena musibah, adanya asuransi yang dapat membantu meringankan beban kita, sehingga seperti yang saya katakan tadi, asuransi inilah menjadi alternatif ketika kita dalam meminimalisir risiko ke depan. Kemudian asuransi adalah bagian dari pelaksanaan fungsi-fungsi dalam pengendalian risiko. Jadi memahami risiko adalah dasar esensial dalam mempelajari asuransi. Nah, syarat risiko yang dapat diasuransikan. Nah, ini ada beberapa syarat yang dapat diasuransikan, yaitu yang pertama, risiko tersebut bersifat homogen atau ada dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian bentuk risikonya berupa risiko murni atau pure risk. Kemudian yang ketiga itu dalam perjanjian akad asuransi harus dapat ditetapkan jumlah premi yang wajar. Kemudian yang keempat, risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap objek risiko dapat diukur dan dapat dinilai dengan uang. Karena kan premi nanti kan disetor ataupun diberikan dalam bentuk uang. Jadi dapat diukur dan dapat dinilai dengan uang. Kemudian risiko tersebut bukan terjadi karena menentang kebijakan pemerintah atau kebijakan umum. Nah, dalil yang mengharamkan dan yang menghalalkan suatu akad. Nah, kita lihat dulu dalil Al-Quran akad tabarun, yaitu ada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian kita lihat dalam Al-Quran dalam akad mudharabah. Nah, itu terdapat dalam surah Al-Muzammil, yaitu ayat ke-20. Yang artinya adalah dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada lanjutan di bawah. Maka jika itu ada surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 283, maka jika sebagian kamu percayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan saya kali ini tentang akad-akad ataupun tentang konsep akad muamalah dalam asuransi syariah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.